Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amar Ahmad Azari Lubis dengan NPM 23312104. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya telah saya sampaikan tentang chapter 2 NLP course, N-Gram Language Model, fondasi probabilitas dan statistik untuk prediksi kata serta pemrosesan bahasa alami. Pengertian language model. Language model adalah model statistik yang dirancang khusus untuk memprediksi kata berikutnya dalam sebuah struktur kalimat berdasarkan riwayat kata-kata sebelumnya. Menghitung seberapa alami suatu kalimat bagi manusia menjadi pilar utama mesin kecerdasan teks masa kini. Simulasi prediksi kalimat seperti yang tertera di dalam materi ini. Korpus, bahan baku pembelajaran. Apa itu korpus? Korpus adalah sekumpulan besar dokumen, artikel, buku, atau rekaman teks digital asli yang dijadikan sumber utama bagi komputer untuk mempelajari pola bahasa. Aturan masnya semakin besar dan variatif ukuran sebuah korpus, semakin baik pula akurasi model dalam mengenali struktur bahasa real. Mengenal konsep N-gram. N-gram adalah potongan urutan token atau kata sebanyak N secara berurutan dari suatu teks untuk menghitung frekuensi statistiknya. Contoh kalimat I love NLP. N sama dengan 1 unigram. Tiap kata diisolasi dan dihitung independen tanpa konteks sekitar. N2 itu bigram. Mulai melihat ketergantungan relasi antara dua kata berurutan. N ketiga trigram. Menangkap konteks frasa pendek dengan 3 kata beruntun. N4 4gram. I really love NLP. Menghasilkan presisi tinggi namun menutup memori data raksasa. Pendekatan Markov chains. N-gram menyederhanakan perhitungan lewat asumsi matematika Markov chain. Markov chain-nya berkata probabilitas suatu kata di masa depan hanya bergantung secara eksklusif pada sejumlah kecil kata-kata yang mendahulunya saja. Contoh bigram. Untuk memprediksi kata NLP setelah I love, model hanya melihat kata love dan mengabaikan sejarah kata I. Keuntungannya, matematika formula menjadi jauh lebih ringkas, menghemat beban memori, dan komputasi berjalan luar biasa cepat. Kelemahannya, gagal menangkap arti konteks jarak jauh, long term dependencies, yang berada di awal kalimat atau paragraf. Bagaimana menghitung probabilitas? Tujuan mendasar N-gram adalah menentukan skor probabilitas kemunculan suatu kalimat utuh secara berantai. Seperti di contoh ini, P dalam kurung I love NLP sama dengan P dalam kurung AI dikali P sama dengan love. Ya seperti di contoh ini ya. Dihitung dari rasio total frekuensi kemunculan kata di dalam korpus latihan. Semakin tinggi skor probabilitas akhir, semakin valid dan natural struktur kalimat tersebut. Kalimat yang tidak logis secara otomatis akan memperoleh skor sangat rendah. Model generasi Shannon. Claude Shannon membuktikan bahwa data statistik dapat dimanfaatkan untuk memproduksi teks otomatis lewat alur siklus berulang berikut. Yang pertama ada inisiasi, ambil komponen kata pertama secara acak dari korpus. Yang kedua kalkulasi, lihat distribusi bobot probabilitas kata setelahnya. Yang ketiga ada seleksi, pilih kata berikutnya dengan nilai statistik tertinggi. Dan yang terakhir dan keempat ada siklus, ulangi proses dari awal hingga memutuk tanda titik. Ide pemikiran klasik inilah yang menginspirasi lahirnya fitur modern seperti text autocomplete. Masalah probabilitas nol dan smoothing. Tantangan utama jika model menemukan kombinasi kata baru di dunia nyata yang absen dari korpus latihan, matematika probabilitasnya otomatis bernilai 0. Solusi metode smoothing. Add one less, menambahkan angka 1 ke seluruh frekuensi kata agar tidak 0. Kedua, good Turing, meminjam estimasi frekuensi kata populer untuk kata yang jarang muncul. Yang ketiga, back off model, turun ke level N-gram lebih rendah, trigram ke bigram jika data kosong. Implementasi N-gram di industri, bidang aplikasi, peran nyata teknologi N-gram. Di bidang aplikasi yang pertama ada machine translation. Peran nyatanya menyaring dan memilih padanan kata hasil konversi bahasa yang paling alami. Yang kedua, speech recognition, membedakan arti kata dengan bunyi serupa homofon
lewat penalaran konteks. Ketiga, spell checker, mendeteksi keanehan ejaan teks dan langsung menyodorkan rekomendasi perbaikan. Yang terakhir, predictive text, membantu mempercepat pengetikan pesan lewat prediksi kata lanjutan di keyboard gawai. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.